Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakih Fadila Vivi dengan NIM 245551022. Di video kali ini saya akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Jejak Panji dalam Naskah Kuno Merapi Merbabu, Unsur Penyatuan sebagai Puncak Ritual Yoga dan Simbolisme Kesuburan. Karya dari Gisngar Dwi Atmojo. Jurnal ini membahas tentang bagaimana cerita Panji yang ada di naskah kuno Merapi Merbabu ternyata berbeda dari cerita Panji yang selama ini kita kenal. Penelitian ini juga menunjukkan kalau cerita Panji itu ternyata bisa menyesuaikan dengan budaya masyarakat di tempat cerita tersebut berkembang, kayak di daerah Merapi Merbabu. Sebelum masuk ke isi penelitiannya, saya akan menjelaskan dulu sedikit latar belakangnya. Cerita Panji merupakan salah satu karya sastra klasik Indonesia yang punya nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi. Cerita ini nggak cuma terkenal di Pulau Jawa, tapi juga menyebar sampai Bali, Lombok, wilayah Melayu, bahkan beberapa negara di Asia Tenggara itu mengenal cerita Panji. Karena dianggap punya nilai yang sangat penting, UNESCO juga sudah menerapkan cerita Panji sebagai bagian dari Memory of the World atau ingatan dunia. Selama ini penelitian tentang cerita Panji lebih banyak fokus pada naskah-naskah yang sudah terkenal, misalnya Panji Anggreni atau Panji Jayakusuma. Sementara itu cerita Panji yang ada di naskah Merapi Merbabu masih jarang dibahas. Padahal kumpulan naskah Merapi Merbabu dianggap penting karena bisa menjadi penghubung atau missing link dalam sejarah perkembangan sastra di sastra Jawa. Naskah Merapi Merbabu sendiri merupakan kumpulan naskah kuno yang diperkirakan disalin sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18. Isinya cukup beragam, mulai dari kakawin, suluk, mantra, primbon, pengobatan tradisional, sampai teks-teks keagamaan dan spiritual. Dari situ bisa diperkirakan kalau kawasan Merapi Merbabu dulu merupakan pusat pembelajaran atau tempat para ajar dan pendeta melakukan kegiatan keilmuan serta spiritual. Karena itulah penulis tertarik meneliti salah satu naskah yang memiliki kode 11L191. Yang menarik, walaupun di katalog naskah tidak ada judul Panji, ternyata setelah diteliti di dalamnya ditemukan tokoh Panji dan Kirana. Nah, penemuan inilah yang menjadi nilai kebaruan dari penelitian ini. Tujuan penelitian sendiri adalah untuk mengetahui bentuk cerita Panji dalam naskah tersebut, mengidentifikasi unsur-unsur cerita Panji yang muncul, sekaligus menjelaskan simbol-simbol yang ada di dalamnya. Penulis juga ingin melihat bagaimana cerita Panji mengalami penyesuaian dengan budaya lokal masyarakat Merapi Merbabu. Selanjutnya saya akan membahas di metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode filologi karena objek yang diteliti oleh naskah kuno yang ditulis menggunakan aksara Buddha dan bahasa Jawa. Jadi peneliti harus membaca naskah berulang kali, kemudian melakukan alih aksara atau transliterasi, lalu menerjemahkan supaya bisa naskah itu bisa dipahami oleh pembaca saat ini. Setelah proses itu selesai, peneliti mengumpulkan semua bagian yang menyebut nama Panji. Data tersebut kemudian dikelompokkan, lalu dianalisis dan diinterpretasikan dengan melihat konteks sosial, budaya, serta kehidupan spiritual masyarakat daerah Merapi Merbabu. Jadi penelitian ini bukan cuma membaca isi naskah, tapi juga mencoba memahami makna yang ada di balik cerita tersebut. Sekarang masuk ke hasil penelitiannya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa naskah 11L191 merupakan naskah lontar yang sekarang disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Naskah menggunakan aksara budaya dan bahasa Jawa, serta diperkirakan berasal dari abad 17 hingga abad ke-18. Yang menarik lagi, di dalam naskah ini juga ditemukan beberapa pengaruh Islam, misalnya penggunaan kalimat basmalah dan penyebutan nama-nama bulan hijriah.
Hal ini juga menunjukkan bahwa proses penyalinan naskah terjadi pada masa ketika Islam mulai berkembang di kawasan Merapi Merbabu. Penelitian ini juga menemukan bahwa tokoh yang ditulis sebagai Panji sebenarnya adalah Panji. Penulis membuktikan melalui analisis bahasa dengan membandingkan beberapa kata yang lain yang juga mengalami penghilangan bunyi nasal. Jadi dapat dipastikan bahwa tokoh yang dimaksud memang Panji dan dipasangkan oleh tokoh Kirana seperti dalam cerita Panji pada umumnya. Kalau dibandingkan dengan cerita Panji yang biasa kita kenal, isi cerita dalam naskah ini ternyata cukup berbeda. Biasanya cerita Panji memiliki 7 unsur utama seperti perpisahan, perjalanan mencari pasangan, peperangan, hubungan dengan perempuan lain, aktivitas sebagai seniman, pertapaan, hingga akhirnya Panji dan Chandra Kirana dipersatukan kembali. Namun di dalam naskah 11L191 hanya ada 2 unsur yang muncul, yaitu perpisahan dan penyatuan. Unsur-unsur lainnya sama sekali nggak ditemukan. Makna perpisahan juga berbeda. Kalau biasanya Panji dan Kirana berpisah karena konflik kerjaan atau perjalanan mencari pasangan. Nah, di naskah ini mereka berpisah ketika turun ke dunia dan menjelma menjadi laki-laki dan perempuan. Jadi kayak reinkarnasi. Ya kayak gitulah kira-kira. Setelah menjalani beberapa fase kehidupan, mereka akhirnya dipersatukan kembali. Yang unik, proses penyatuan itu digambarkan melalui tahapan kehidupan manusia, mulai dari sebelum dunia diciptakan, kemudian masuk ke proses pernikahan, perkembangan janin di dalam kandungan, proses kelahiran sampai pertumbuhan bayi. Di setiap tahap tersebut, Panji dan Kirana memiliki nama yang berbeda, tetapi yang melambangkan satu kesatuan. Dari situ penulis menyimpulkan bahwa simbol utama dalam naskah ini adalah simbol kesuburan penyatuan Panji dan Kirana, dipandang sebagai lahirnya kehidupan baru. Jadi berbeda dengan cerita Panji pada umumnya, yang identik dengan kisah cinta, peperangan atau kekuasaan dan lain-lain. Versi Merapi Merbabu justru lebih menonjolkan sisi spiritualnya. Menurut penulis, hal ini berkaitan dengan kondisi Merapi Merbabu yang sejak dulu dikenal sebagai tempat para ajar dari guru-guru spiritual. Karena itu cerita Panji mengalami penyesuaian dengan budaya setempat. Penyatuan Panji dan Kirana dimaknai sebagai simbol perjalanan spiritual menuju penyatuan dengan Tuhan melalui laku yoga. Dalam tradisi Sawa, konsep ini dikenal dengan istilah manunggaling kawula Gusti. Dari penelitian ini bisa kita lihat bahwa cerita Panji bukanlah cerita yang bentuknya selalu sama. Cerita tersebut bisa berkembang dan menyesuaikan dengan lingkungan sosial maupun budaya masyarakat yang mewariskannya. Jadi setiap daerah bisa aja memiliki cerita Panji dengan versi yang berbeda-beda, walaupun tokoh utamanya tetap sama. Sebagai penutup, saya dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini berhasil membuktikan adanya cerita Panji di dalam naskah kuno Merapi Merbabu 11L191. Namun cerita tersebut hanya memuat 2 unsur utama, yaitu perpisahan dan penyatuan. Selain itu, simbol yang paling dominan adalah simbol kesuburan yang berkaitan erat dengan tradisi spiritual masyarakat. Merapi Merbabu, hal ini menunjukkan bahwa sebuah karya sastra bisa terus berkembang dan beradaptasi dengan budaya masyarakat di sekitarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya naskah kuno sebagai sumber sejarah, sastra, dan budaya Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.